Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Anak-anak, pada masa pandemi seperti saat ini, kita harus mematuhi protokol kesehatan yang ada ya, seperti mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak agar kita terhindar dari wabah COVID-19. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Ibu izin share screen untuk materi kita hari ini ya. Oke. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai tema 7, perkembangan teknologi, subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang, pembelajaran 1. Baik, setelah ini Ibu akan melakukan presensi. Untuk presensi, nanti kita bisa di WhatsApp grup saja ya. Nanti kalian bisa mengisi. Dan supaya kita lebih semangat lagi, sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran, yuk kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu bersama-sama. Indonesia Raya.
Oke. Kompetisi dasar dan indikator. Kompetensi dasarnya 3.9 menjelaskan simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar menggunakan benda konkret. 4.9 mengidentifikasi simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar menggunakan benda konkret. Untuk indikatornya, 3.9.1 mengidentifikasi simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar menggunakan benda konkret. 4.9.1 menyebutkan simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar menggunakan benda konkret. Tujuan pembelajarannya, 1. Dengan percobaan, siswa dapat mengidentifikasi bangun datar yang memiliki simetri lipat dengan tepat. 2. Dengan membuat sumbu simetri, siswa dapat menentukan banyak sumbu simetri lipat pada sebuah bangun datar dengan tepat. Nah, anak-anak, ini ada teks. Ibu Udin memiliki kain kesayangan. Kain Ibu Udin terbuat dari serat sutra. Udin mengamati motif pada kain. Udin menemukan beberapa motif bangun datar pada kain. Ia menggambar beberapa motif yang ditemukan. Nah, di sini anak-anak ada berbagai macam kain tenun milik ibunya Udin. Nah, di kain tenun itu terdapat motif bangun datar. Misalnya nih, ada persegi panjang, ada lingkaran, ada belah ketupat, ada segitiga, dan lain sebagainya. Anak-anak, perhatikan, ini Siti dan teman-temannya sedang apa ya? Kemudian, Udin menggambar salah satu bentuk bangun datar di atas kertas. Udin menggunting kertas mengikuti bentuk bangun datar. Lalu, Udin melipat kertas hingga sama besar dan saling menutupi. Lakukanlah seperti Udin, hitunglah banyak cara melipat yang kamu dapatkan. Anak-anak, bentuk-bentuk yang dapat menutupi semua bagian kertas dengan tepat saat dilipat disebut bentuk yang memiliki simetri lipat. Bagaimana ya cara menentukan simetri lipat? Yuk kita pelajari bersama. Cara menentukan simetri lipat. Simetri lipat dapat ditemukan melalui percobaan. Simetri lipat juga dapat ditemukan dengan membuat sumbu simetri, yaitu garis yang membagi dua bangun datar dan saling menutupi. Mari kita membuat sumbu simetri bangun persegi panjang. Yang pertama, sediakan kertas berbentuk persegi panjang. Yang kedua, lipatlah menjadi dua bagian yang sama. Yang ketiga, lalu buka lipatan kertas. Yang keempat, buatlah garis pada bekas lipatan. Apa nama garis yang membagi persegi panjang menjadi dua bagian yang sama? Nah, ini ada gambarnya untuk mencari simetri lipat. Ibu juga sudah ada
kertasnya. Oke. Ini contohnya ya, ini kertas persegi panjang. Yang pertama, ini ada persegi panjang. Kemudian lalu dilipat ke samping. Dilipat menjadi dua, saling menutupi dengan tepat. Nah, seperti ini. Setelah itu anak-anak buka lipatannya tadi, maka di tengah-tengah akan ada yang membentuk seperti garis. Kemudian anak-anak kita tandai menggunakan pensil. Untuk tengah-tengahnya ini kita tandai menggunakan pensil. Nah, inilah yang dinamakan simetri lipat. Lalu, persegi panjang untuk mencari simetri lipat tidak hanya dilipat ke samping, tapi bisa juga dilipat ke atas loh. Caranya seperti ini. Dilipat ke atas. Dilipat ke atas. Ini contoh yang kedua ya. Seperti ini, saling menutupi dengan rapat. Dan saling menutupi dengan tepat. Nah, ketika dibuka, juga akan membentuk garis seperti ini. Maka, ini disebut simetri lipat. Nah, kalau ditekuk ke samping seperti ini, ternyata ini tidak menutupi dengan tepat. Ini ya anak-anak seperti gambar yang ketiga. Maka apakah ini disebut simetri lipat? Disebut simetri lipat? Jawabannya adalah tidak. Karena tidak apa? Karena tidak saling bertemu dan tidak saling menutupi dengan tepat. Jadi, bertemunya harus menutupi dengan tepat. Sama seperti ketika dilipat ke samping, ataupun ketika dilipat ke atas. Nah, coba kalian praktekkan dengan kertas kalian masing-masing. Langkah-langkah dan penugasan. Buatlah salah satu bentuk bangun datar yang kamu inginkan. Berlatihlah mencari banyaknya simetri lipat. Gambarkan hasil temuanmu. Buatlah satu bentuk bangun datar yang kamu inginkan. Berlatihlah mencari banyak simetri lipat. Gambarkan hasil temuanmu. Jadi, kalian mencari simetri lipat seperti yang Ibu contohkan tadi ya. Kemudian isi di tabel. Nah, di sini Ibu mempunyai beberapa contoh. Yang pertama ada
bangun segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ketika dilipat hanya memiliki satu simetri lipat. Mengapa hanya memiliki satu simetri lipat? Karena ya hanya satu simetri lipat saja yang bisa mempertemukan kedua potongan tersebut dengan tepat ketika dilipat. Kemudian, berikutnya ada segitiga sama sisi. Nah, ini berbeda dengan segitiga sama kaki. Segitiga sama sisi ini bisa dilipat menjadi 3. Makanya simetri lipatnya ada 3. Dilipatnya menjadi 3 kali lipatan. Nah, yang pertama, karena segitiga sama sisi ini memiliki 3 sisi yang sama panjang. Jadi bisa dilipat. Yang pertama, dilipat ke samping, lalu ke ini, lalu dari ini ke ini juga bisa dilipat. Maka simetri lipatnya ada 3. Untuk persegi panjang, simetri lipatnya hanya ada 2. Kalau dari garis ini ke ini, tidak bisa karena tidak saling menutupi dengan tepat. Jadi hanya bisa ke samping dan dilipat ke atas. Untuk simetri lipat persegi ada 4. Anak-anak, ini dari atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah, lalu samping, kemudian ini diagonal, ini bisa bertemu, bertepatan, dan saling menutup. Maka, simetri lipat dari persegi ada 4. Langkah-langkah dan penugasan. Berikut tahap kegiatan dan jenis tugas yang harus kalian selesaikan. Yaitu mengidentifikasi simetri lipat bangun datar. Refleksi dari proyek. Nah, nanti setelah kalian selesai mengerjakan tugas, kita akan mendiskusikan bersama. Yang pertama, pada kegiatan mengerjakan proyek atau penugasan, bagian mana yang menarik untuk kalian? Kemudian, apa kesulitan yang kalian temukan saat mengerjakan proyek atau penugasan? Nanti kita akan saling diskusi, kita akan mendiskusikannya. Kemudian, untuk kesimpulannya, simetri lipat dapat ditemukan dengan percobaan. Simetri lipat juga dapat ditemukan dengan membuat sumbu simetri, yaitu garis yang membagi 2 bangun datar dan saling menutupi. Rambu-rambu penyusunan produk. Rambu-rambu penyusunan produk. Waktu pembuatan produk sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kerjakan tugas sesuai petunjuk dalam LKPD. Kumpulkan informasi dari buku siswa dan bahan ajar untuk menjawab pertanyaan dalam LKPD. Susunlah rencana untuk menyelesaikan tagihan tepat waktu.
Bisa kalian bagi tugas untuk masing-masing anggota. Adakah yang belum paham tentang tagihan dan rambu-rambu penyusunan produk? Baik, seperti Ibu rasa sepertinya kalian sudah paham. Selain penugasan tadi, kalian juga harus mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi nantinya berisi 10 soal. Soal evaluasinya sudah Ibu siapkan di LKPD, nanti Ibu akan kirim di WhatsApp group untuk LKPD-nya. Kemudian nanti kalian bisa langsung mengerjakan. Nah, ini Ibu akan menunjukkan LKPD-nya. Nah, ini LKPD yang harus kalian kerjakan masing-masing ya. Nih, ada tugas dan langkah kerja. Kemudian ini ada soal evaluasinya. Jangan lupa untuk mengerjakan LKPD tepat waktu ya. Nah, oke. Baik. Nah, ya anak-anak, apakah kalian sudah paham mengenai materi dan penugasan? Barangkali masih ada yang belum nih. Apabila belum dan ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan di grup chat maupun tanya langsung melalui chat pribadi ke Ibu. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran 1 pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekali lagi terima kasih atas waktunya anak-anak. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.